Shalom para penonton sekalian semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada dan menonton saat ini. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali di dalam acara Ngopeni, Ngobrol Pengalaman Iman. Nah, kali ini Mika ditemani oleh Gembala Youth Rise. Siapa namanya? Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Ya, oke, yang belum tahu, nama saya Stefan Hiskia Pele, Pendeta Stefan Hiskia Pele, sebagai Gembala Youth Rise GKT Induk Bandung. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Om Stefan. Saya sendiri bernama Mika Anugrahman, ketua dari Youth Rise GKT Induk Bandung. Nah, jadi kali ini kita akan mengobrol soal sebuah titik balik. Nah, itu gimana tuh Om Stefan, titik balik itu maksudnya gimana tuh? Ya, titik balik itu dimana berbicara tentang satu pengalaman hidup orang ketika dia tadinya mengalami keterpurukan dalam hidup. Dan saya percaya setiap orang itu punya titik dalam hidup dia mengalami keterpurukan, mengalami hidupnya berada di bawah dan merasa hidupnya tidak punya arti apa-apa. Tapi kemudian dia juga mengalami yang namanya titik balik, di mana dia akan memiliki satu kesempatan untuk bangkit dan menatap kembali masa depan, membangun kembali semua yang dianggap itu hancur. Itu yang dinamakan dengan titik balik. Jadi singkatnya itu adalah semacam keadaan seseorang di mana dia terpuruk, terus kemudian nantinya dia akan bangkit kembali. Wah, ini menarik nih, karena memang banyak sekali ya orang-orang yang Mika temuin gitu, kayak kalau misalnya orangnya tuh agak ngesok gitu ya. Terus kalau kata orang sih, wah dia harus ngalamin keterpurukan dulu baru berubah, wah gitu. Itu seperti itu ya titik balik ya, maksudnya kayak gitu. Apakah titik balik itu akan selalu, keterpurukan itu adalah selalu jalan untuk orang berubah gitu? Ya, sebetulnya tidak juga ya kalau bilang orang mengalami keterpurukan dulu baru dia mengalami perubahan dalam hidup. Seharusnya tidak demikian ya. Tetapi memang pada faktanya setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya keterpurukan dalam hidup. Siapapun dia pasti akan mengalami. Dan yang paling penting bukan soal seberapa jauh dia terpuruk, tetapi yang paling penting adalah dia harus mampu menemukan titik balik dalam hidupnya. Karena ada banyak orang juga yang sulit bangkit ketika dia terpuruk. Nah, ini yang keterpurukan yang paling berbahaya adalah dia tidak mampu untuk bangkit. Nah, titik balik itulah yang penting sekali dalam hidup manusia. Dia harus tahu momentum yang tepat dan harus mampu melihat titik balik itu untuk membalikkan semua keadaan tadi. Yang tadinya terpuruk, dia kemudian mulai membangun kehidupannya dengan baik, menata hidupnya dengan baik. Ya betul, yang tadi Om Stefan katakan itu benar, bahwa harus tahu ya. Jadi kayak bukan hanya terpuruk, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi keterpurukan itu ya. Dia harus tahu, terus kemudian akhirnya dia mengalami titik balik itu. Ya, dia sadar apa yang sudah dia lakukan, apa yang mungkin ada suatu kesalahan yang menjadikan dia terpuruk, tapi dia sadar dan akhirnya dia bangkit kembali gitu ya. Kalau Om Stefan sendiri punya nggak pengalaman seperti ini? Nah, itulah kalau bicara tentang titik balik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, setiap manusia pasti punya ya pengalaman terpuruk kemudian titik balik. Pengalaman hidup saya pernah mengalami hal itu. Dulu saya melayani di gereja Keluarga Tabernakel ya, GKT Induk Bandung, di tempat saya melayani sekarang ini. Sekitar tahun 2006, 2007 ya saya pelayanan. Kemudian saya meninggalkan pelayanan. Saya waktu itu niatnya pindah ke Jakarta untuk mencari pelayanan baru. Tapi ternyata harapan itu jauh. Saya malah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Utara. Perusahaannya memang startup ya, belum besar, masih sedang dalam perintisan juga. Tapi kelihatannya kuat karena memang yang pemilik perusahaan juga ini dia punya bantuan dari tempat yang lain. Saya bekerja dan nyaman bekerja di tempat itu, tapi ternyata lama-kelamaan membawa hidup saya jauh dari pelayanan. Saya mulai tidak melayani Tuhan, walaupun tidak meninggalkan Tuhan ya, secara sepenuhnya tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam konteks pelayanan saya sudah tidak melayani Tuhan lagi. Yang saya kerjakan yaitu ya sibuk bekerja di perusahaan dan sebagainya. Dan Tuhan menolong menyelamatkan saya dari situasi itu. Pengalamannya adalah ketika itu istri saya tinggal di kota Bandung. Dia tinggal di rumah mertua saya di kota Bandung dan saya tinggal di Jakarta.
Dan waktu itu kami dikaruniai Tuhan anak. Jadi istri saya hamil, begitu kira-kira. Nah, dalam proses seperti itu dia mengalami masalah dalam kehamilan dia. Di usia-usia saya, karena saya setiap bulan kan pulang dari Jakarta ke Bandung, selain bawa uang buat dia, juga memeriksakan kehamilan dia di bidan. Diperiksa bulan pertama, kedua, dan sampai ke-7 itu ada masalah di kandungan dia. Jadi sebetulnya yang paling tepat ceritanya adalah istri saya. Mungkin nanti momen kapan bisa diajak dia untuk lebih detail menceritakan, karena dia yang merasakan pengalaman itu. Tapi garis besarnya adalah menurut pemeriksaan daripada dokter, dia sedang mengandung bayi kembar siam. Bayi kembar siam itu gini, satu badan, dua kepala. Itu kembar siam. Nah, waktu saya dengerin itu, saya kena dong. Aduh, ini kayaknya kesalahan saya ini sudah fatal di hadapan Tuhan. Nah, kemudian saya berdoa dan mengambil sebuah keputusan. Disitulah titik balik saya. Saya mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan pekerjaan itu, tentunya dengan baik-baik, minta izin resign dari perusahaan, dan saya kembali mulai melayani Tuhan. Dan sebelum istri saya melahirkan, saya sudah melakukan itu. Jadi saya harus tahu momentum yang tepat, ini sudah waktunya untuk saya kembali melayani. Dan puji Tuhan, kami dikaruniai anak, bukan kembar siam tapi benar-benar kembar. Wah, puji Tuhan. Anaknya kembar, 2 laki-laki. Nah, lahir secara normal di rumah, tidak di rumah sakit, tidak seperti apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Dan saya percaya Tuhan yang menolong hidup saya. Tapi itu titik balik saya, di mana saya komitmen Tuhan. Oke deh, kalau memang panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah melayani Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tetap terus melayani Tuhan. Itulah titik balik dalam hidup saya. Wah, cukup menarik ya, saudara, kisah dari Bapak Pendeta Stephen. Saya juga sebenarnya punya Stephen cerita tentang titik balik, dan mungkin permasalahannya tidak sampai yang tadi kan Stephen berat banget gitu. Kayak bukan berat sih, bukan di ranah saya gitu, karena saya kan masih anak muda gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu mungkin ada saudara-saudara lain yang mendengarkan dan ini akan jadi berkat. Nah, yang saya mau ceritakan itu adalah di mana waktu saya pertama kali masuk kuliah teologi. Jadi dari zaman SMA saya sudah mengalami sebuah keterpurukan sebenarnya, kayak semacam dibully teman, dijauhi oleh teman, sampai benar-benar nggak ada teman-teman yang mau atau ya betah lah sama saya. Kemudian saya di situ saya tidak mencari Tuhan gitu, saya tuh mencari bagaimana caranya agar saya tuh tetap memiliki teman gitu. Akhirnya saya mengambil ya beberapa teman-teman yang juga terbully, dan akhirnya kami bermain bersama-sama. Jadi membuat sebuah geng lah, jadi nggak sendirian gitu. Saya pikir udah, masalah saya akan selesai di SMA nih, saya nggak akan lagi mengalami hal-hal seperti ini. Pada waktu saya masuk ke dalam perkuliahan sekolah tinggi Alkitab, itu sangat berat sekali, karena saya merasa bahwa saya sudah bertingkah laku seceria mungkin sampai bisa teman-teman tuh tertarik dengan saya. Kemudian makin lama, makin hari, mereka menjauh gitu. Jadi tadinya memang sepertinya menunjukkan sebuah ketertarikan, tapi makin lama makin mereka menjauh gitu. Nah, tapi ada sebuah titik balik yang Mika rasakan pada waktu Tuhan memberikan seorang sahabat kepada Mika gitu. Jadi ada satu orang sahabat yang bisa dibilang sahabat, si orang ini tuh diam. Jadi benar-benar diam, nggak berbicara apa-apa. Dia berbicara kalau kita bertanya sama dia berbicara, tapi kalau dia diam, tidak ngomong apa-apa kalau sehari-harinya gitu. Sedangkan Mika itu lebih suka ngobrolin segala sesuatu yang seolah-olah tuh rame biar mereka tuh tertarik gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Ternyata itu tidak berpengaruh gitu ke Mikanya juga. Mikanya juga makin dijauhin. Tapi semenjak Mika melihat si sahabat Mika ini tuh kok dia diem gitu ya. Nah, terus Mika mulai berdoa, mulai rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan gimana nih? Pokoknya kata Tuhan, ya belajarlah dari sahabat kamu tuh. Dia diam tapi dia kok bisa dapat banyak teman. Akhirnya saya berusaha untuk diam, tapi tetap saya diam bukan berarti cuek. Saya diam berarti tetap bertanggung jawab, membantu. Tapi disitulah
Mika merasakan titik baliknya, yaitu Mika diterima oleh kawan-kawan di kampus gitu. Karena Mika tidak lagi seperti anak yang menyebalkan, yang menceritakan segala sesuatunya. Ya, itu apa namanya, menyebalkan. Karena orang-orang lain tuh jadi merasa sebel gitu. Aku tuh nggak perlu cerita ini, kok kamu cerita gitu loh. Nggak perlu kan? Saya cuma menceritakan itu, ya itu adalah cara saya untuk mengait mereka menjadi teman, tapi ternyata nggak bisa. Nah, beruntunglah Tuhan memberikan seorang sahabat ini, karena seorang sahabat ini tuh membantu saya dalam menjalani hari-hari saya di kampus. Jadi itu sebenarnya sebuah titik balik yang biasanya dialami oleh anak-anak muda. Itu beda tuh pengalamannya, karena itu biasanya kalau orang tua mungkin cuma segitu doang. Ya itu kan orang tua melihatnya seperti itu, tapi anak-anak muda memandang itu sebagai sebuah hal yang berat gitu. Nah, jadi tadi sudah ada 2 cerita tentang titik balik, yaitu dari sudut pandang yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga gitu kan, yang umurnya masih muda gitu. Nah, mungkin ada ayat di mana kita bisa melihat titik balik ini tuh sebagai pekerjaan Allah. Jadi maksudnya karena kita ini sudah menjadi seorang Kristen, maka kita tuh harus menjadi sebuah yang baru gitu. Jadi titik balik untuk menjadi sebuah hal yang baru gitu. Mungkin ada ayatnya, Om Stephen, gimana ya kayak? Ya, sebelum dibacakan ayatnya, saya ingin tambahkan sedikit ya, yang menjadi sentral di dalam titik balik setiap kehidupan kita, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sentralnya adalah Yesus. Seperti yang saya bilang tadi, saya percaya setiap kita punya titik di mana kita mengalami keterpurukan dalam hidup. Entah rasa kejenuhan di dalam beribadah kepada Tuhan, jenuh melayani Tuhan, atau mungkin kita mengalami masalah dalam rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, kan macam-macam ya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, titik balik kita itu adalah bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gitu. Jadi kita ini ciptaan baru. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu ya bicara tentang harapan baru, bicara tentang kita semangat baru di dalam Tuhan untuk mencapai segala kesuksesan yang kita miliki. Tentunya karena pertolongan Tuhan. Tadi saya katakan saya mengalami titik balik karena anugerah Tuhan. Mika juga mengalami titik balik karena anugerah Tuhan. Jadi kita semua harus mengalami titik balik oleh karena anugerah Tuhan. Baik, cukup sangat menarik ya. Jadi kalau saudara-saudara, siapapun saudara-saudara yang mendengarkan di sana, kalau saudara-saudara sedang mengalami keterpurukan dalam kehidupan saudara, ingatlah selalu untuk berpusat atau berbalik kepada Kristus Yesus. Karena dialah yang akan menjadi sebuah hal yang sebuah pribadi yang bisa mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi demikianlah acara Ngopeni kita pada hari ini. Terima kasih Om Stephen yang sudah bergabung dalam acara Ngopeni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap keterpurukan yang saudara alami. Puji Tuhan.